Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Eka M. Ridwan. Salam budi luhur. Baik mahasiswa sekalian, kita kembali ketemu. Kita kembali membahas tentang mata kuliah Creativity and Innovation ya. Ini adalah minggu kelima, yaitu tanggal 21 Mei tahun 2021. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin bagi Anda yang merayakannya. Dan kita lanjutkan kembali bahwasanya dengan keadaan kita yang segar bugar, kembali ke fitrah, tentunya semakin semangat ya belajar. Baik, minggu keempat saya sudah menampilkan materi bagaimana menggapai teknologi yang canggih ya. Biar bagaimanapun yang namanya kreativitas dan inovasi pasti akan berhadapan atau akan berkenaan dengan yang namanya kecanggihan teknologi. Minggu lalu kita sudah membahas bahwasanya ada dua cara. Yang pertama adalah tahap invention atau tahap penemuan. Ini sebenarnya sama dengan creativity ya. Kemudian tahap innovation. Innovation adalah pembaruan dari yang sudah ada. Jadi beda antara kreativitas dengan inovasi apa? Ya, benar sekali. Jadi kalau kreativitas itu yang pertama, inovasi bagian daripada kreativitas. Ide-ide baru, gagasan baru itu adalah bagian daripada kreativitas ya. Kemudian, nah ini kita bandingkan. Sekarang ini di era sekarang kita tidak akan pernah yang namanya laptop, PC, atau tablet dengan ukuran yang minimal 7 inch itu tidak akan pernah lepas dari dunia pendidikan, apapun namanya. Laptop itu sekarang sudah canggih dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam teknologi yang terdapat di dalamnya. Itu tentunya sangat-sangat membantu sivitas akademika dalam menjalankan proses kegiatannya. Nah, kalau kita kembali melihat bahwasanya di layar kita di sebelah kiri ini ada merek komputer seperti MSI ya, ada Acer, kemudian ada Asus dan segala macam. Ini ternyata adalah laptop yang sekarang ini sudah lazim digunakan. Namun ternyata bagaimana para pengguna atau user-user lain yang menggunakan gaming? Ini tentunya adalah bagian daripada innovation sebenarnya. Inovasi tadi apa? Pembaruan dari ide-ide yang sudah ada sebenarnya ya. Jadi ini bukan lagi kreativitas tapi adalah inovasi. Baik, sekarang apalagi contoh-contoh lain yang bisa kita ambil? Nah, jadi kalau kita lihat contoh produk tadi seperti laptop dengan berbagai macam software yang ada di dalamnya, itu menyangkut kepada spesifikasi dan fitur, baik itu bisa dilihat dari softwarenya maupun hardwarenya. Nah, dari gambar A dan B tentunya berbeda inovasinya ya adik-adik sekalian. Nah, kalau laptop yang kiri itu adalah laptop biasa, tapi bagaimana laptop yang kanan? Itu sudah mengcover berbagai macam kebutuhan yang lain. Tidak saja hanya untuk menyimpan data, tapi lebih dari itu. Laptop yang sebelah kanan yang mereknya canggih dengan layar yang cukup besar 17,3 inch dan berspesifikasi untuk para gamer, ini tentunya adalah inovasi yang betul-betul luar biasa. Nah, kalau kita kembali melihat bagaimana zaman dahulu orang ingin menjalankan aktivitasnya, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang jalan kaki, ada yang menumpang dengan kendaraan-kendaraan umum dan segala macam. Dengan munculnya alat yang disebut dengan bicycle, ya kalau bahasa Inggrisnya ya, tapi bahasa Indonesia kita sebut adalah sepeda, tentunya ini merupakan suatu kreativitas, penemuan atau gagasan baru, di mana dengan menggunakan roda berbahan dasar karet, roda berbahan dasar karet dengan lapisan besi dan segala macam, hingga membentuk suatu roda, dan itu bisa digunakan bagaimana orang bisa melaju.
bisa berpindah dari satu tempat asal ke tempat tujuan yang diinginkan. Inilah sepeda, ya. Namun seiring dengan waktu, kreativitas manusia dalam menemukan yang namanya bicycle atau sepeda, muncul lagi inovasi dengan teknologi daya pikir yang lain. Ini sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah demi terciptanya efektivitas. Apa itu? Berdaya guna. Dan juga efisiensi. Apa itu? Berdaya hasil. Artinya tidak saja mencapai sasaran yang diinginkan, manusia bisa mencapai ketujuan yang diharapkan, tapi juga efisien. Daripada jalan kaki, lebih baik kita naik sepeda. Efisien dari segi waktu, efisien dari segi tenaga, dan juga efisien dari segi biaya tentunya. Ya. Nah, ini kita lihat sepeda zaman dulu itu sangat-sangat zaman dulu yang kita sebut dengan sepeda jadul. Di Jawa, masyarakat Jawa itu sangat mempertahankan tradisi menyayangi benda-benda kuno, ya, seperti sepeda. Kalaupun ada motor, mereka menggunakan motor merek lama pun masih banyak, ya. Ini terbukti di sana mereka ada satu kesatuan, bahwasanya kesatuan sepeda ontel namanya, ya. Di beberapa kota lain juga ada. Ini sebenarnya bagian daripada kreativitas. Manusia sudah mampu menciptakan suatu alat transportasi sederhana yang disebut dengan bicycle atau sepeda. Nah, yuk kita lihat kembali. Dengan kecanggihan yang disebut dengan innovation, muncullah alat transportasi yang lain yang disebut dengan sepeda listrik. Bagaimana manusia mampu untuk menjalankan aktivitasnya dengan tanpa harus tenaga 100%, ya, tapi menggunakan listrik. Listrik itu artinya bagaimana tenaga biasa yang sedemikian rupa diramu dengan teknologi tertentu, muncullah inovasi sehingga menghasilkan suatu energi kinetik, gaya gerak yang dihasilkan dari listrik. Dan di sini dimunculkan baterai yang khusus untuk menggerakkan torpedo dan dinamo daripada sepeda ini sendiri. Sehingga tidak saja itu bisa digayung dengan secara manual, sepeda listrik ini bisa juga digunakan apabila kita sudah letih, kita sudah kehabisan tenaga, kita menggunakan energi kinetik, energi gerak dari listrik yang dihasilkan dan kemudian dikumpulkan melalui baterai sehingga bisa bergerak sendiri. Dan ini harganya cukup mahal, ya, hampir seharga 1 unit motor, ya. Oke. Nah, ini berbagai tipe-tipe yang sengaja saya tampilkan agar imajinasi adik-adik mahasiswa bisa paham bahwasanya betapa penting posisi dan kedudukan kreativitas manusia dan inovasi. Apalagi di era digitalisasi sekarang. Bahwa inovasi manusia, daya pikir manusia dalam menciptakan kebaharuan-kebaharuan dari berbagai macam aspek, tidak saja produk tapi juga service, ya, itu sangat ditunggu gitu, ya. Ini tidak saja menjadi sebuah hobi sebenarnya, tapi bisa menjadi mata pencarian. Anda perhatikan gambar ini. Ini tidak saja listrik, jangan-jangan ini sudah menjadi sepeda bermesin bahan bakar minyak gitu, ya. Nah, saking canggihnya. Nah, ada satu hal lagi yang paling menarik. Bahwasanya di zaman dahulu transportasi, apalagi di Indonesia, ya, Indonesia adalah merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai macam pulau, lebih dari 3.000 pulau, dan dikelilingi dengan berbagai macam anak-anak sungai dan laut. Tentunya ini adalah merupakan tantangan sendiri. Bagaimana manusia-manusia di dunia ini, khususnya lah orang Indonesia, mampu menciptakan transportasi yang mampu untuk menghindari adanya barriers. Barriers itu adalah sekat, adanya pembatas-pembatas, ya, sehingga manusia itu bisa melaju, bisa tiba dari satu tempat asal ke tempat lainnya. Muncullah yang namanya invention atau kreativitas bagaimana kita bisa terbang. Awal sekali yang muncul adalah pesawat terbang. Seiring dengan waktu, seiring dengan masa, bahwasanya pesawat sekarang sudah banyak sekali
tidak saja dari berbagai macam merek, tapi juga dari berbagai macam teknologi